Ternyata kehilangan mimpi setelah jadi ibu adalah suatu blessing in disguise buat semua ibu. Karena kita akan mencari tahu apa yang kita ingin. Halo, saya Astra, saya founder Halo Ibu, Birth and Postpartum Doula, dan juga Motherhood Coach. Dan saya juga ibu beranak 2. Itu ke anakku yang pertama, si Mahija. Pada saat itu aku masih umur 24 tahun. Aku belum mau menjadi ibu pada saat itu. Waktu itu aku inget banget aku dapat 2 beasiswa, satu ke sekolah, satu lagi buat magang gitu di luar negeri. Terus aku nggak bisa pergi karena aku hamil. Dan aku punya anakku, dan ketika semua teman-temanku tuh udah posting soal mereka kerja di mana, sekolah di mana, aku harus ganti popok dan aku harus nyusuin. So it was so sad for me. Jadi buatku menjadi ibu tuh sungguh challenging sih pada awalnya, pada mulanya. Walaupun aku bersalin dengan indah, ternyata yang paling bikin sedih adalah ketika aku melihat diriku di kaca gitu. I don't know who I am. Apakah aku hanya istrinya Ray? Apakah aku hanya ibunya Mahija pada saat itu? Apakah aku boleh mengekspresikan diriku? Jadi semua struggle, semua challenge itulah yang akhirnya aku rasa membuat aku depresi pada saat itu. Pada saat itu honestly it was just to survive. Gimana caranya supaya bisa menjalani hari aja. Aku tuh I cannot afford to be depressed at that moment. Karena nggak ada yang ngurusin bayi aku. Tapi kalau aku melihat ke belakang, how I actually find it by reading. Akhirnya pada saat 6 bulanan gitu, udah aku cobain untuk aku puncture, cobain cari menjalin hubungan yang lebih baik dengan ibuku, memberitahu suamiku apa yang aku rasain gitu. Oh sangat. Terus aku ngerasa sih untuk Mahija itu ya, it's something that I feel guilty. For her, kayaknya dia tuh ngerti gitu. There's some kind of rejection gitu, something that she's trying to be accepted in this world. Kelihatan sih gitu. Tapi kan itu pasti semua orang akan ngalamin ada trauma yang dia rasakan di hidupnya kan. Maka I think that's something that she's gonna grow. Jadi pada saat anak aku 1 tahun, Mahija 1 tahun, I feel better. Kayaknya dia udah mulai tuh fase-fase bisa diajak lebih jauh perginya dengan durasi yang lebih lama. Baru di fase 2 tahun dia lebih independen. Dan fase 3 tahun tuh baru anakku kayak bisa dijadiin my little sidekick kemana-mana, kita ajak bareng-bareng. Habis itu pas fase 4 tahun, anak aku udah mulai sekolah, aku kayak punya banyak banget waktu. Sekarang anak aku yang 1 udah kelas 5, yang 1 lagi itu TK tapi lama sampai jam 2. I have all the time. Emang kadang-kadang kita harus slow down dulu. Karena fase yang lebih lama mempersiapkan kita untuk fase yang lebih cepat. Ternyata kehilangan mimpi setelah jadi ibu adalah suatu blessing in disguise buat semua ibu. Karena kita akan mencari tahu apa yang kita ingin. Kalau dulu aku pengennya, aku mau jadi jurnalis. Tapi ternyata that's not what I want. Aku seneng banget akhirnya dari Halo Ibu, dari aku jadi komunitas, akhirnya aku jadi doula. Dan aku happy banget bisa dapat rekomendasi dari dokter-dokter untuk jadi klienku. Ternyata Halo Ibu bisa jadi sebuah bisnis gitu. Ternyata mimpi aku tuh semua ke jalan kok. Jadi kalau ditanya apakah aku ingin mencapai mimpiku lagi, aku sekarang udah hidup di mimpiku sih. That's a very good question. Pertama kali aku lakuin lingkaran ibu, aku langsung sakit 2 minggu. Karena aku dengerin semua cerita, wow ceritanya berat-berat banget buset deh gitu ya. Tapi ternyata karena aku belum bisa mengelola emosi dan belum bisa mengelola energiku, dan aku akhirnya menerima semua energi yang mereka berikan ke aku. Tapi sekarang kayaknya aku dari tahun 2015 udah bikin lingkaran ibu, 2017 udah jadi doula. Itu tuh ternyata menyenangkan sekali sih. Dan setiap aku bisa bantuin orang untuk bisa hidupnya lebih bermakna atau bisa mengelola pain that she have inside of her, for me it's very rewarding sih.
Of course abis itu aku harus atur sampah energi yang dikasih. Yang pasti kalau aku akan nemenin lahir, aku usahain banget pulang dari tempat apapun, aku itu akan berhenti dulu. Entah itu aku mandi, kalau emang di rumahku anak-anak aku langsung sama aku gitu ya, aku nanti dulu. Makanya ketika aku jadi doula tuh aku punya baju doula. Sekarang aku lagi jadi founder. Kalau aku lagi jadi ibunya anak-anak, aku punya baju lain. Karena woman tuh have every role, every different role. Banyak banget. Satu, try to help yourself first, and then you help others. Yang kedua, always go for your dream. Terus, love is like a boomerang. If you give love, you will receive love. Kalau dari business owner, it's just follow your dream and what's the problem in the community, what's the problem in the country, and try to solve it with a product that could help others. Aku pengen banget tadi bisa help more women dengan satu teknologi atau satu platform baru. Satu lagi adalah bisnisku bisa sustainable dan bisa jadi tempat perempuan untuk cari ilmu dan juga cari uang untuk keluarganya. Satu lagi aku bisa jadi ibu yang cukup sih buat anak-anakku dan bisa jadi istri yang bisa nolongin suamiku sih. Jangan pernah menyerah untuk bilang, halo ibu apa kabar? Kamu boleh banget nanyain apa yang kamu rasakan dalam diri kamu. Kamu boleh banget ngerasain rasa ingin menyerah, rasa ingin berhenti. Gak apa-apa, pelan-pelan. Karena fase yang susah ini akan mempersiapkan kamu untuk fase yang lebih susah. Dan fase yang lebih indah di depannya. But hopefully today, after this taking a break, you have better days ahead of you. And don't forget to say love, right? I love you.